Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ike Nur Rahmatul Melia Winarto, mahasiswa dari Prodi jurusan Perbankan Syariah semester 4. Saya akan menjelaskan mini proposal penelitian kualitatif sebagai tugas remedi. Penelitian yang akan saya jelaskan terbagi menjadi 6 jenis penelitian kualitatif, yaitu yang pertama penelitian studi kasus, yang kedua penelitian fenomenologi, yang ketiga penelitian studi pustaka, yang keempat penelitian etnografi, yang kelima penelitian histori, yang keenam penelitian grounded theory. Di penelitian studi kasus saya mengambil judul Studi Kasus Strategi BMT Amanah Mojokerto dalam menghadapi pembiayaan bermasalah pada UMKM anggota. Latar belakangnya, BMT Amanah Mojokerto menghadapi banyak tantangan dalam menyalurkan pembiayaan kepada UMKM, terutama sejak pandemi. Tingkat keterlambatan angsuran meningkat 30%. Ini menuntut adanya strategi khusus dari pihak BMT. Alasan saya meneliti ini karena BMT Amanah Mojokerto mengalami peningkatan kredit bermasalah sekitar 30% sejak pandemi. Banyak UMKM kesulitan bayar angsuran karena omset mereka turun. Kalau masalah ini terus dibiarkan, BMT bisa kesulitan menyalurkan dana ke anggota lain. Karena itu saya ingin tahu bagaimana strategi yang mereka gunakan untuk menangani masalah ini, apa langkah-langkah mereka, dan apakah itu sesuai prinsip syariah. Ini penting supaya lembaga seperti BMT tetap bisa bertahan dan membantu UMKM Mojokerto. Rumusan masalahnya, bagaimana strategi BMT Amanah Mojokerto dalam menangani pembiayaan bermasalah pada UMKM. Tujuannya menganalisis strategi dan pendekatan BMT dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah di kalangan UMKM Mojokerto. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Yang pertama yaitu pendekatan, menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami strategi secara mendalam. Yang kedua jenis penelitian yaitu studi kasus, fokus pada satu lembaga. Yang ketiga ada subjek, pimpinan dan staf pembiayaan BMT Amanah. Yang keempat, jenis data, yaitu menggunakan data primer atau wawancara dan sekunder atau dokumen internal. Yang kelima, ada instrumen, panduan wawancara dan observasi. Yang keenam, ada teknik informan, yaitu menggunakan purposive sampling. Purposive sampling yaitu teknik pengambilan informan atau responden berdasarkan kriteria tertentu yang sudah ditentukan oleh peneliti. Jadi, peneliti tidak mengambil secara acak, tapi memilih orang yang dianggap paling tahu, paling paham, atau paling relevan dengan topik yang diteliti. Yang ketujuh ada informan, staf pembiayaan, manajer, dan nasabah. Yang ke-8 ada uji keabsahan, menggunakan triangulasi metode. Yang ke-9 ada analisis data, menggunakan Miles dan Haberman. Yang selanjutnya ada penelitian fenomenologi. Saya mengambil judul Pengalaman Nasabah Bank Syariah Mojokerto dalam mengajukan pembiayaan mikro studi fenomenologi. Latar belakangnya, beberapa nasabah Bank Syariah Mandiri Mojokerto mengaku bingung dengan proses dan syarat pengajuan pembiayaan mikro. Pengalaman subjektif ini penting digali agar sistem pelayanan bisa lebih baik. Selanjutnya ada rumusan masalah. Bagaimana pengalaman nasabah dalam proses pengajuan pembiayaan mikro di Bank Syariah Mojokerto. Tujuannya memahami secara mendalam pengalaman dan persepsi nasabah terhadap proses pengajuan pembiayaan mikro. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Yang pertama yaitu pendekatan menggunakan kualitatif, fokus pada makna pengalaman. Yang kedua jenis penelitian, fenomenologi, yaitu menggali pengalaman pribadi. Yang ketiga yaitu subjek, nasabah pembiayaan mikro. Yang keempat jenis data, primer atau wawancara mendalam. Yang kelima instrumen, panduan wawancara semi terstruktur. Yang keenam teknik informan menggunakan snowball sampling. Dalam penelitian ini, saya menggunakan teknik snowball sampling karena saya ingin mewawancarai nasabah yang pernah mengalami penolakan pembiayaan mikro di Bank Syariah Mojokerto. Populasi ini cukup tertutup dan tidak semua nasabah mau terbuka tentang pengalaman pribadinya.
Jadi saya mulai dari satu informan, lalu saya minta rekomendasi siapa lagi yang pernah mengalami hal serupa. Dengan cara ini saya bisa mendapatkan informan yang tepat dan data yang saya kumpulkan lebih mendalam dan relevan dengan fokus penelitian. Yang ketujuh yaitu informan, nasabah dari berbagai cabang. Yang ke-8 ada keabsahan data menggunakan member check dan peer debriefing. Yang ke-9 yaitu analisis data, interpretatif fenomenologi. Selanjutnya yaitu penelitian yang ketiga, ada studi pustaka. Judul penelitian, tinjauan literatur tentang konsep zakat produktif dalam perspektif ekonomi Islam dan implementasinya di Mojokerto. Latar belakangnya, zakat produktif adalah salah satu solusi pemberdayaan ekonomi. Di Mojokerto, Lazisnu dan Basnas mulai mencoba program ini. Penelusuran pustaka diperlukan untuk melihat dasar teorinya. Alasan saya meneliti ini karena zakat produktif dianggap sebagai solusi jangka panjang untuk memberdayakan ekonomi umat. Terus di Mojokerto, Lazisnu dan Basnas juga udah mulai menyalurkan zakat dan bentuk modal usaha. Tapi saya ingin tahu apakah praktik ini sudah sesuai dengan teori yang ada dalam literatur Islam. Karena itu saya memilih penelitian studi pustaka untuk menelusuri konsep zakat produktif secara teori, supaya kedepannya pelaksanaan di Mojokerto bisa lebih terarah dan tepat sasaran. Rumusan masalahnya, bagaimana konsep zakat produktif menurut literatur Islam dan bagaimana relevansinya dengan praktik di Mojokerto. Tujuannya mengkaji teori zakat produktif dan keterkaitannya dengan pelaksanaan di daerah Mojokerto. Terus metodologi penelitian. Yang pertama yaitu pendekatan kualitatif, analisis literatur dan dokumen. Yang kedua yaitu jenis penelitian, studi pustaka berbasis buku, jurnal, dan fatwa. Yang ketiga subjek, dokumen, dan referensi ilmiah. Yang keempat jenis data sekunder. Terus yang kelima instrumen, format, analisis isi. Yang keenam teknik informan, tidak ada, atau literatur. Yang ketujuh informan, tidak ada. Yang ke-8 uji keabsahan, validitas sumber rujukan. Yang ke-9 analisis data, konten analis. Selanjutnya yang keempat yaitu penelitian etnografi. Judulnya budaya kerja pegawai Bank Syariah di Mojokerto dalam melayani nasabah, studi etnografi. Latar belakangnya, Bank Syariah Mojokerto dikenal ramah, namun tiap cabang punya gaya sendiri dalam melayani. Menarik untuk diteliti secara etnografi, bagaimana nilai-nilai Islam membentuk budaya kerja. Alasan saya memilih penelitian ini karena saya melihat bahwa Bank Syariah di Mojokerto dikenal ramah, tapi gaya pelayanan antar cabang bisa berbeda-beda. Saya tertarik untuk menggali bagaimana budaya kerja ini terbentuk dan apakah nilai-nilai Islam benar-benar hidup dalam aktivitas sehari-hari pegawai bank. Karena itu saya menggunakan pendekatan etnografi supaya saya bisa melihat langsung, mengamati dan memahami budaya kerja dari sudut pandang orang dalam. Terus selanjutnya rumusan masalah, bagaimana budaya kerja pegawai Bank Syariah di Mojokerto dalam melayani nasabah. Yang selanjutnya tujuan mendeskripsikan interaksi, nilai, dan norma kerja di lingkungan Bank Syariah Mojokerto. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Yang pertama yaitu pendekatan kualitatif, observasi sosial dan budaya. Yang kedua jenis penelitian etnografi, mendalami budaya organisasi. Yang ketiga subjek pegawai frontliner and back office. Yang keempat jenis data primer atau observasi wawancara. Yang kelima instrumen catatan lapangan wawancara terbuka. Yang keenam teknik informan purposive sampling. Yang ketujuh informan pegawai dari kantor cabang. Yang ke-8 uji keabsahan, observasi terus-menerus dan triangulasi. Yang ke-9 analisis data, naratif deskriptif. Selanjutnya yang kelima yaitu penelitian historis. Judulnya Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah atau LKMS di Mojokerto dari tahun 2000 sampai 2025. Tinjauan historis. Latar belakang, Mojokerto punya banyak LKMS seperti BMT dan KSPPS. Sejak 2000 pertumbuhannya signifikan. Penelitian historis penting
untuk melihat perkembangan, tantangan, dan potensi masa depan. Alasan saya memilih penelitian historis karena sejak tahun 2000 Mojokerto mengalami perkembangan besar dalam lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT dan KSPPS. Tapi belum ada kajian yang benar-benar mendokumentasikan bagaimana pertumbuhannya, tantangannya dihadapi, dan dampaknya terhadap masyarakat. Dengan pendekatan historis, saya ingin menelusuri perjalanan LKMS Mojokerto secara kronologis agar kita bisa memahami kekuatannya, kelemahannya, dan potensi pengembangannya ke depan. Terus selanjutnya rumusan masalah, bagaimana sejarah perkembangan LKMS di Mojokerto dari tahun 2000 hingga 2025. Tujuan merekonstruksi perjalanan LKMS Mojokerto sebagai pilar ekonomi umat. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Yang pertama yaitu pendekatan kualitatif sejarah sosial ekonomi. Yang kedua jenis penelitian historis fokus pada waktu. Ketiga subjek, dokumen, dan tokoh pelaku sejarah. Yang keempat jenis data sekunder dan primer. Yang kelima instrumen, dokumen arsip, wawancara tokoh. Yang keenam teknik informan purposif. Yang ketujuh informan, pendiri LKMS, pengurus lama. Yang ke-8 uji keabsahan triangulasi dokumen dan wawancara. Yang ke-9 analisis data dan kronologis interpretatif. Selanjutnya yang terakhir yaitu penelitian grounded theory. Judulnya membangun konsep literasi keuangan syariah di kalangan pelaku UMKM Mojokerto, pendekatan grounded theory. Latar belakang, pelaku UMKM di Mojokerto masih rendah literasi keuangan syariahnya, padahal banyak potensi mereka jadi mitra lembaga keuangan syariah. Dibutuhkan teori dasar langsung dari data lapangan. Alasan saya bahwa melihat literasi keliru kuali. Alasan saya melihat bahwa literasi keuangan syariah di kalangan UMKM Mojokerto masih rendah, padahal mereka berpotensi besar dari mitra lembaga keuangan syariah. Karena itu saya ingin membangun teori dasar langsung dari lapangan, dari pengalaman dan persepsi mereka sendiri. Untuk itu saya menggunakan pendekatan grounded theory agar konsep literasi keuangan syariah yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan realita dan kebutuhan pelaku usaha. Selanjutnya rumusan masalah, bagaimana konstruksi konsep literasi keuangan syariah pada pelaku UMKM di Mojokerto. Tujuannya membangun teori dasar tentang pemahaman dan praktik keuangan syariah pelaku UMKM. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Yang pertama, pendekatan kualitatif membangun teori dari data. Yang kedua, jenis penelitian grounded theory mulai dari bawah atau ground. Yang ketiga, subjek UMKM Mojokerto. Selanjutnya yaitu keempat, jenis data primer. Yang kelima instrumen wawancara terbuka, observasi, dokumentasi. Yang keenam teknik informan, theoretical sampling. Yang ketujuh informan pelaku UMKM dari berbagai sektor. Yang ke-8 uji keabsahan, coding sistematis, triangulasi data. Yang ke-9 analisis data, open coding, axial coding, selective coding.